Desa Jugo adalah salah satu desa di Kecamatan Donorojo yang terletak di bagian utara Kabupaten Jepara dengan luas wilayah 486,9 hektar. Secara geografis, Jugo merupakan daerah pegunungan yang terbagi menjadi 3 dukuh, yaitu Dukuh Kerajaan, Dukuh Sambirejo, dan Dukuh Kampung Baru. Terdiri dari 3 RW dan 12 RT dengan jumlah KK 605 dan jumlah penduduk 1.656 jiwa. Dengan batas wilayah, sebelah utara Desa Celereng, sebelah selatan Desa Mojo Celuak Kabupaten Pati, sebelah timur Desa Sumberjo, dan sebelah barat Desa Mlingo. Adapun kriteria tata guna lahan dan produksi Desa Jugo adalah persawahan 44 hektar, tegal atau ladang 224 hektar, pemukiman 15 hektar, pekarangan 15 hektar, perkebunan 75 hektar, tanah kas desa 0,2 hektar, fasilitas umum 3,7 hektar, dan hutan 110 hektar. Pemerintah Desa Jugo dipimpin oleh seorang petinggi yang dibantu oleh 10 perangkat desa dengan tupoksi Carik 1 orang, Kasih Pemerintahan 1 orang, Kasih Kesejahteraan 1 orang, Kasih Pelayanan 1 orang, Staf Pelayanan 1 orang, Kanituo 2 orang, Kaur Perencanaan 1 orang, Kaur Keuangan 1 orang, dan Kaur Tata Usaha 1 orang. Orbitasi wilayah Desa Jugo ke Kabupaten Jepara membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam. Berdasarkan pemetaan dan analisis kemiskinan yang dilakukan pemerintah Desa Jugo pada tahun 2020, secara umum, tingkat perekonomian warga Jugo masih dalam kategori menengah ke bawah. Hal ini menjadikan perhatian khusus pemerintah Desa Jugo untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengoptimalkan potensi desa melalui inovasi desa. Di antaranya di bidang ekonomi, bidang administrasi pelayanan pemerintahan, bidang kesehatan, dan bidang penanggulangan bencana. Dalam bidang ekonomi, pemerintah Desa Jugo berinovasi dengan membangun jaringan internet gratis bagi semua warga Desa Jugo sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat di era digital agar mampu berdikari mengembangkan usaha secara online guna peningkatan ekonomi keluarga. Selain dalam bidang ekonomi, jaringan internet Desa Jugo juga sangat bermanfaat bagi para siswa dalam melaksanakan pembelajaran secara daring di masa pandemi. Terima kasih kepada pemerintah Desa Jugo, terutama tim TPID Desa Jugo yang telah memfasilitasi warga Desa Jugo berupa jaringan wifi gratis, sehingga sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat Desa Jugo, terutama saya sebagai ibu rumah tangga sedikit ada penghasilan tambahan karena dengan adanya jaringan wifi gratis ini, sehingga saya bisa ada produk, yaitu berupa produk online, sehingga saya bisa menggunakan jaringan wifi tersebut dengan secara gratis dan saya tidak usah bersusah payah lagi untuk membeli paket data. Dalam bidang pelayanan administrasi desa, Desa Jugo berinovasi dengan si Pak D, yaitu sistem pelayanan administrasi berbasis online, di mana semua warga Desa Jugo bisa mengakses pelayanan administrasi desa melalui Android ataupun komputer. Dengan si Pak D, diharapkan mampu memberikan kemudahan akses pelayanan administrasi
bagi semua warga Desa Juko, sekaligus sebagai upaya mensukseskan penerapan PPKM di masa pandemi. Selain administrasi berbasis online, pemerintah Desa Juko mempunyai beberapa aplikasi berbasis offline sebagai pendukung pelayanan administrasi desa. Di antaranya, aplikasi administrasi tata usaha, aplikasi pengantar surat perkawinan, aplikasi administrasi PKK, aplikasi tabungan bank sampah, dan aplikasi administrasi vaksinasi COVID-19. Dalam bidang kesehatan, pemerintah Desa Juko selalu meningkatkan pelayanan dalam berbagai bidang. Di antaranya, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan remaja, pelayanan kesehatan ibu hamil, dan pelayanan kesehatan lansia melalui pelayanan PKD dan Posyandu. Selain itu, pemerintah Desa Juko berkomitmen dalam peningkatan kesehatan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS dan melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS, yang pada tahun 2021 juga mendapatkan juara 1 pelaksana terbaik PHBS tingkat Kabupaten Jepara. Dan di tahun yang sama, Desa Juko juga lolos verifikasi sebagai Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau STBM yang pertama di Kabupaten Jepara. Adapun inovasi Desa Juko dalam bidang kesehatan adalah Juko Mandiri Sampah, yaitu inovasi tentang pengelolaan sampah, di mana pengelolaan sampah dilakukan di seluruh wilayah Desa Juko, baik sampah organik, sampah anorganik, maupun sampah residu. Juko Mandiri Sampah berjalan sejak tahun 2019 dengan kegiatannya meliputi penimbangan sampah, pemilahan sampah, pengkomposan, dan pengangkutan sampah residu yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya di sini sebagai Direktur Bank Sampah dari Surip Desa Juko. Dari Surip Desa Juko dibentuk pada tahun 2019 bulan Oktober, tepatnya pada tanggal 17. Bank Sampah ini mengelola semua sampah di Desa Juko, di semua wilayah Desa Juko, baik di Dukuh Prajan, Sambirejo, sama Eksodan. Berkisar sekitar 400 nasabah. 400 nasabah ini terdiri dari 400 rumah tangga, ya, yang sebenarnya di sini rumah tangganya berkisar sekitar 500 kepala rumah tangga. Kegiatan kami di sini meliputi penimbangan sampah anorganik, pengelolaan sampah organik, dan pengelolaan sampah residu. Kegiatan dari Darling Surip, alhamdulillah selama ini bisa membantu perekonomian keluarga, meskipun mungkin masih dibilang sedikit ya, tapi setidaknya sampah yang dulunya dibuang ke sungai, kemudian dibakar, sekarang sudah bisa sedikit menjadi berkah karena bisa menambah tabungan warga yang biasanya diambil setiap 1 tahun sekali, atau ketika warga membutuhkan bisa diambil kapanpun warga ini mau mengambil, seperti itu. Harapan kami di sini semoga Bank Sampah Darling Surip bisa mensukseskan program gerakan Jateng Gayeng Telung Eng, di mana kita bisa terus berproses untuk ngelongi sampahnya, nganggo, dan ngolah. Untuk sementara memang kita masih yang ngelongi dan mengolah sampah gitu. Jadi ngelongi kita berusaha untuk mengurangi residunya, dan mengolahnya kita masih pada kegiatan pembuatan kompos, di mana sampah-sampah dari sisa rumah tangga kita proses kompos di biopori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syahri, petinggi Desa Juko, Kecamatan Donorjo, Kabupaten Jepara. Saya meminta sebagai petinggi Desa Juko tahun 2018.
Dan kegiatan yang ada di Sanjuko yaitu masalah tentang sampah telah ada, yaitu kelompok mandiri sampah Darling Sulit, dan dari pemerintah desa juga mendukung sehingga operasional atau anggaran juga sudah dibantu oleh pemerintah desa. Kita bantu untuk kegiatan pelaksanaan atau operasional masalah sampah dari masyarakat. Itu kegiatan yang dilaksanakan masyarakat melalui kader mandiri sampah Darling Sulit, yaitu menangani masalah sampah sehingga sampah masyarakat yang berupa sampah organik dan non organik. Datang ke yang dalam mulai nganggo ngolah sampah dalam upaya mengatasi persoalan sampah umumnya di Jawa Tengah dan khususnya di Kabupaten Jepara. Dalam partisipasi Jateng Gayang Terungkong bersama Proklim kami laksanakan di Desa Juko, Kecamatan Donorojo. Salam sehat untuk semuanya. Selain pengangkutan sampah residu, pemerintah Desa Juko juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara terkait dengan pelestarian lingkungan melalui program Kampung Iklim atau Proklim, yang di tahun 2020 juga berkesempatan mengikuti lomba Proklim tingkat nasional. Adapun kegiatan Proklim di Desa Juko meliputi kegiatan penanaman tanaman konservasi, pembuatan rorak, biopori, penyelamatan sumber mata air, dan lain-lain. Dalam hal mitigasi penanggulangan bencana, upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Juko meliputi 1. Kegiatan reboisasi untuk mencegah terjadinya longsor dan banjir. 2. Kegiatan Jogo Tonggo untuk meminimalisir terjadinya penularan COVID-19. 3. Pelayanan ambulan desa untuk menunjang transportasi bagi warga yang sakit. 4. Pendampingan rujukan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. 5. Penguatan peran serta Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.